Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua pada kesempatan ini masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini insya Allah ketemu Pak Sudar pada materi pembelajaran fisika di pertemuan yang ketiga ya, insya Allah. Anak-anak, saya rasa sebelum kita mulai jangan lupa untuk berdoa. Mari kita awali bersama-sama dulu lah, paling tidak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sedikit ingin saya sampaikan pada sesi yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga, Pak Sudar akan menjelaskan tentang hukum Coulomb, yaitu kelanjutan daripada listrik statis yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi saya ingin mengulang sedikit lagi beberapa hal yang sudah pernah Pak Sudar sampaikan, yaitu listrik statis, listrik yang dalam posisi diam ya, listrik yang bermuatan proton, elektron, dan neutron ya. Lalu setelah itu pertemuan kedua membahas tentang medan listrik, di mana anak-anak sudah mulai memahami. Alhamdulillah kemarin sudah banyak beberapa pertanyaan yang sampai ke IG Pak Sudar, dan insya Allah anak-anak akan ada tambahan materi pada hari ini. Saya rasa hukum Coulomb ini ya, saya rasa nggak beda jauh, ini kelanjutan. Jadi Coulomb itu ditemukan ya, artinya hukum Coulomb itu yang menemukan ya Coulomb itu sendiri namanya orang. Yaitu dia mempelajari tentang listrik statis. Banyak hal yang dia analisa ya, mulai dari terjadinya petir gitu ya, di mana di situ ada terjadi perbedaan potensial energi statis ya, sehingga muncullah ilmu-ilmu baru tentang gaya tarik menarik antara muatan ya, yang disebut dengan hukum Coulomb. Coba ini dilihat di materi, paling tidak hukum Coulomb itu apa? Di sini udah jelas. Ini nggak usah takut, nggak terlihat, nanti insya Allah kita kirim ya. Muatan listrik ya, di mana awan merupakan suatu muatan listrik statis ya. Besarnya daya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut dengan gaya Coulomb. Ya, berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua tersebut. Nah, sebelum saya ini kan, coba nanti insya Allah ada pengertian hukum Coulomb, pengertian hukum Coulomb, ya, pengertian hukum Coulomb. Terus sebelumnya ini, nah, terus sedikit, nah ini coba kita lihat siapa Coulomb itu, kita harus mengenal. Coulomb itu adalah nama seseorang ya, ahli fisika, di mana di situ dia telah mempelajari tadi yang sudah diterangkan di awal. Saya ingin sampaikan bahwa hukum Coulomb ini mempelajari tentang muatan yang satu dengan yang lain. Kita paham betul. Coba dikosongkan ini ya, saya akan menjelaskan. Di sini saya akan jelaskan ya. Ada sebuah muatan, umpamanya positif dengan negatif, maka yang terjadi adalah mereka tarik menarik. Ada sebuah gaya di sini. Kalau di sini saya sebut muatan A, muatan B, maka di sini akan ada gaya tarik, gaya AB, dan di sini gaya BA. Artinya gaya A memiliki kemampuan menarik B, di sini gaya B memiliki kemampuan menarik, di mana di sini tergantung dari jarak tadi.
tadi sudah jelas disebutkan menurut hukum Coulomb ya, bahwa besarnya gaya FAB sama dengan FBA di sini adalah konstante di mana muatan A dikalikan dengan muatan B berbanding ya, hati-hati, berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ada jarak kuadrat ini R. Nah, disinilah kita perlu pahami ternyata besaran gaya tarik antar muatannya itu sama besar. Ya, jadi di sini perlu ingat, ketika ini positif sama positif yang terjadi ya dengan jarak tertentu, maka mereka akan tolak menolak. FBA-nya di sini FAB-nya ya. Begitu juga ketika di sini negatif sama ya, sama. Dia juga akan terjadi tolak menolak ya. Jadi ini yang perlu disadari. Anak-anak, untuk apa materi ini agar dipahami oleh anak-anak semua? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan ya sebuah muatan-muatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dalam realitanya tidak hanya terjadi dua gaya, bisa terjadi tiga gaya dengan tiga muatan. Ya, bisa terjadi ada misal nanti ini ada benda A, ada B dan C. Maka tergantung kalau di sini positif negatif, gayanya tarik menarik. Tapi kalau di sini juga positif, maka di sini nanti akan terjadi tolak menolak, di sini tarik menarik. Jadi akan terjadi perhitungan-perhitungan yang mana nanti anak-anak para kehidupan itu kita harus bisa lebih paham. Ya, bisa memahami bahwa fungsi daripada muatan-muatan itu ternyata akan bisa merubah kerangka berpikir kita. Oh, ini muatan seperti ini. Kalau kemarin itu kan terjadi di sisir, ya terjadi di magnet, terjadi di sini. Nah, ini sebuah hukum Coulomb. Maka dari itu, Pak Sudar nanti akan jelaskan rumus ini untuk apa. Ya, nanti ini bisa saya hapus dan dipindahkan Pak. Jadi ada rumus ya, sudah jelas. Setelah ini terus, ini tadi yang saya tulis tadi, ya bahwa ada F K N kuadrat, di mana F-nya ini adalah gaya, ya, di mana di sini F adalah gaya tarik tadi. Di sini ada K, konstante ketetapan. Ketetapan ini yang mana besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Ini ketetapan, namanya konstante itu adalah ketetapan. Nah, di sini ada Q1 dan Q2 itu adalah muatan ya, muatan 1 dan 2. R-nya adalah jarak. R tadi jarak sudah jelas ya, jarak antara dua ini. R ya. Antara dua muatan ini. Di sini harus dalam meter nantinya ya. Maka kita rubah di sini. Coba kita lihat di sini ada contoh soal. Ya. Nanti anak-anak bisa saya buatkan nanti dari sini, insya Allah bisa kalian mencari soal sendiri atau bisa nanti saya di akhir ini insya Allah Pak sudah nanti berikan beberapa soal. Contoh di sini ada soal jika dua muatan ya bermuatan di sini ada Q1 4 kali 10 pangkat ini Coulomb dan ada di sini 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Di sini udah jelas ada. Coba dilihat ya. Ini ketika dimasukkan dalam perhitungan jadilah seperti ini. Nah, saya sedikit ingin memberikan gambaran. Ya, sekarang kita kerjakan bersama nanti insya Allah di sini sudah ada. Sekarang saya ingin menjelaskan apa sih pengertian di sini itu 4 kali 10 pangkat
min, ya negatif, ya negatif. 4 kali 10 pangkat negatif. Nah ini anak-anak perlu tahu bahwa di dalam sebuah koordinat 0, ya, kalau di sini saya sebut adalah 10 pangkat 1, maka ya 10 pangkat 2, maka di sini ya 100, 10 pangkat 3, maka ya 1000. Tetapi di sini ya dia bergeser 10, kalau saya tulis negatif 1, maka 0,1. Kalau di sini 10-nya pangkat min 2, 0,01. Ya, terus bergeser. Jadi ada 2. Lupa kalau 10 pangkat min 6 ya 0, komanya bergeser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 1, di sini tinggal kasih 0. Nah, jadi artinya 10 pangkat 6 itu boleh ditulis 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini kita perlu tahu. Ya. Untuk itu di sini dalam perhitungan sudah jelas nanti ditemukanlah perhitungan seperti ini. Saya sedikit ingin sampaikan anak-anak, kalau sudah seperti ini ada perkalian yang kita perlu pahami. Karena nanti akan kita temui ada Q1 dan Q2. Contoh ya, 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kalian jumlahkan. Yang 6 kali 4 bisa dijumlahkan 24. Yang ini bisa 10 pangkat min 6 ditambah min 4. Nah, jadi min 10. Maka di sini akan menjadi bisa ditulis 24, 10 pangkat min 10. Ya. Ini nanti akan kita jelaskan. Sekarang saya ingin sedikit cerita tentang hukum kolom tadi. Bahwa ini nanti ya, di dalam perhitungan anak-anak harus memahami bahwa perkalian ini tidak ditulis dalam bentuk desimal, tetapi tidak boleh ditulis dalam bentuk desimal tadi, tetapi dalam bentuk baku ya, perkalian seperti ini. Jadi yang kalau dijadikan bentuk desimal itu kan tadi 0, umpamanya 1000 ditulis 1000, tapi di sini ditulis 1 kali 10 pangkat 3 ya, dijadikan bentuk baku. Jadi kita perlu mengenal ada bentuk pecahan desimal, ada bentuk pecahan gitu ya, ada desimal, ada pecahan, dan ada bentuk baku ya. Di sini ada dalam bentuk satuan. Anak-anak, ingin saya sampaikan bahwa dalam perhitungan ini nanti anak-anak insya Allah akan kita bimbing terus. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan saya berikan beberapa contoh soal. Setelah ini akan saya buatkan beberapa contoh soal. Bagaimana anak-anak? Coba diperhatikan, Pak Sudar ingin sedikit cerita bahwa kalian dalam menguasai atau mempelajari kolom ini, yang pertama harus mengenal satuan. Ya, satuan muatannya itu adalah ada kolom, ada min kolom. Ya, lalu satuan dari jarak ini adalah meter. Ya, jaraknya adalah meter. Padahal di dalam soal selalu diketahui dalam senti. Maka harus dirubah ke dalam meter. Ya, jadi saya ingin sedikit ceritakan sedikit ini ya dari persoalan. Bagaimana kita merubah dari senti ke meter? Karena R-nya nanti jelas. Di sini R-nya itu 2 cm. Maka harus dirubah ke dalam bentuk meter di sini ya, ini meter. Nah, senti ke meter itu adalah dibagi dengan 100 ya. Maka kalau di sini 2 cm dijadikan meter ya 2 dibagi 100. 2 dibagi 100 anak-anak boleh ditulis ini apa? Saya katakan pecahan. Dijadikan desimal berarti 0, berapa? 02. Ya, ini coba dilihat. Nah, kalau dijadi ini desimal dijadikan bentuk
boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 2. Nah ini sama 2 cm sama dengan 2/100 meter, boleh ditulis 0,02 meter, boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka dari itu ketika kita melihat di bawah ini, lihat di situ dari mana asalnya 4 kali 10 pangkat min 4 ini berasal dari 2 kali 10 min 2 dikuadratkan. Hati-hati, 2-nya dikuadratkan jadi 4. 10 min 2 dikuadratkan ya kali 10 min 2, maka dijumlahkan ini, maka nanti jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah ini di sini ya. Nah, terakhir di situ. Insya Allah nanti dipelajari oleh anak-anak ya. Setelah dari sini dan minggu depan kita akan bahas kembali. Saya rasa anak-anak bisa langsung tanya banyak hal nanti tentang hukum kolom ya, perhitungan kolom ini. Mudah-mudahan anak-anak makin memahami apa yang harus dilakukan dalam mempelajari ilmu kolom tadi. Yang harus dipelajari, kita harus tahu dulu muatan ya di dalam di sini ya. Muatannya A atau B tadi sudah saya tanyakan di sini, ada kan? Ada muatan apa, berapa besarnya dulu, jaraknya apa, berapa. Nah, setelah jaraknya diketahui, ini muatannya apa, positif atau negatif. Oh, kalau positif negatif tarik menarik. Nah, di sini pasti ada muatannya. Satuannya apa, kolom, selalu kolom. Maka nanti dijadikan gaya. Gayanya rumusnya ingat, selalu K. Ya, Ki yang pertama dikalikan Ki yang kedua dibagi dengan R-nya kuadrat. Hati-hati, R-nya dalam meter, ini dalam meter, kolom, ini dalam kolom. Ya. Jadi ini ketetapan. Ketetapannya kan tetap 9 kali 10 pangkat 9, enggak berubah, ya kan? Karena ketetapan, ya. Nah, saya rasa ini yang tahap 1. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Sekali lagi, ketika berbicara hukum kolom, apa yang harus diketahui dulu? Pertama, muatannya apa? Muatannya positif atau negatif? Yang kedua, berapa besar masing-masing muatannya? Kalau mu kolom berarti nanti dirubah ke dalam bentuk kolom dulu. Ya, ketika muatannya sudah tahu, jaraknya berapa? Jarak antara muatan yang satu dengan yang lain berapa? Jaraknya selalu di situ jarang diketahui meter, diketahuinya dalam senti. Maka sentinya dirubah dulu ke meter. Setelah semua terjadi, ketetapannya sudah jelas pasti ada, maka gayanya bisa dicari. Tidak usah mencari gaya satu persatu, karena gaya tarik antara yang di muatan pertama dengan di kedua selalu sama besar. Maka dari itu langkah yang perlu kita lakukan setelah satuannya sudah sesuai dengan yang diinginkan, memasukkan semua besaran yang diketahui di dalam rumus yang sudah ditentukan, tinggal menghitung saja. Saya rasa itu. Selamat mencoba anak-anak. Insya Allah Pak Sudar akan menerangkan kembali di sesi yang keempat nanti. Selamat belajar anak-anak. Mudah-mudahan pada kondisi COVID-19 ini anak-anak masih diberikan kekuatan untuk masih tetap belajar. Dan jangan lupa selalu berkoordinasi sama orang tua. Kalau ada beberapa hal yang anak-anak kurang pahami dan tidak harus memaksakan bapak ibunya untuk bisa menjelaskan hal ini, kemungkinan mereka kurang paham karena bagaimanapun juga kan mungkin masa lalu dia ingat tapi saat ini lupa gitu ya. Oleh karena itu lebih baik kalau ada beberapa kesulitan bisa langsung aja japri ke Pak Sudar ya, bisa melalui IG atau bisa ke Bu Dewi ya, atau bisa ke guru-guru yang lain. Insya Allah akan ada solusi. Saya rasa dari Pak Sudar untuk pertemuan ketiga ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.